Kita tahu akses sekaligus ya. Di Papua ini tidak mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya, pada kesempatan kali ini kita akan mereaction tentang pencapaian Pak Joko Widodo ketika saat menjabat menjadi Presiden Republik Indonesia. Nah, Baraya, ini ada salah satu yang diresmikan oleh beliau dari mulai kereta cepat, bendungan sampai jalan tol. Yuk kita simak, jangan lama-lama, gaspol. Alhamdulillah hari ini lagi jalan tol meresmikan jalan tol ya. Baru Padang seksi Bangkinang Pangkalan tahap 1 yaitu Bangkinang ke Koto Kampar. Padang lumayan jauh. Telah selesai dengan panjang 24,7 km yang kita bangun sejak tahun 2019 sampai 2024, menghabiskan anggaran 4 tahun, 4,8 triliun, telah selesai dan bisa digunakan. Alhamdulillah. Ini adalah sirip dari tol Trans Sumatera yang kita harapkan ya. Nanti setiap tahun terus akan sambung dan nanti akan sampai ke di Pekanbaru sampai ke Kota Padang. Kemudian yang kedua yang berkaitan dengan jalan daerah, Inpres jalan daerah di Provinsi Riau telah dibangun dan diperbaiki 10 ruas jalan sepanjang 63 km dan menghabiskan anggaran 369 miliar rupiah juga selesai. Saya hanya titip pada gubernur, bupati dan wali kota yang hadir agar jalan tol yang telah selesai ini direncanakan, didesain untuk disambungkan ke kawasan produktif, baik itu kawasan pertanian, kawasan perkebunan, kawasan pariwisata, sehingga betul-betul real ada manfaatnya bagi rakyat, bagi pertumbuhan ekonomi daerah, dan juga mobilitas orang, mobilitas barang itu betul-betul bisa lebih cepat lagi, sehingga kita bisa bersaing dengan negara-negara lain di dunia. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Menteri Perhubungan, Gubernur Jawa Tengah, Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati Purworejo, Bupati Wonosobo, Wali Kota Madiun, Wali Kota Blitar, Bapak Ibu sekalian, hadirin undangan yang berbahagia. Sekarang ini macet hampir ada di semua kota, macet. Betul. Karena semua orang menggunakan kendaraan pribadi, mobil pribadi, sepeda motor yang sangat banyak. Sehingga keluhan-keluhan itu harus dijawab. Tugas pemerintah. Kota kecil pun sekarang sudah macet. Sehingga transportasi massal, transportasi umum harus terus didorong. Kita tahu di Jakarta sudah ada MRT meskipun belum selesai, sudah ada LRT meskipun juga belum selesai, sudah ada KRL juga masih belum cukup, sudah ada kereta cepat membantu tapi juga baru sampai di Bandung. Inilah kerja pemerintah yang kejar-kejaran dengan kemacetan di semua kota. Tidak mudah, tetapi kita harus berani membangun sarana dan prasarana yang mendukung transportasi massal, yang mendukung transportasi umum. Meskipun
banyak pro dan kontra, misalnya pembangunan kereta cepat, tetapi antar kota di Jawa ini nanti pada suatu saat kotanya akan sambung menjadi aglomerasi. Yang mau tidak mau, kalau transportasi massalnya tidak terbangun, akan stuck, macet, dan bisa terjadi kalau itu tidak kita bangun. Misalnya di Jakarta, keluar dari rumah mau ke jalan sudah mentok macet. Betul, Pak. Oleh sebab itu saya sangat menghargai pembangunan terminal, 4 terminal oleh Kementerian Perhubungan di Purworejo, di Wonosobo, di Madiun, di Blitar, karena ini akan memberikan dukungan sarana dan prasarana transportasi, meningkatkan konektivitas antar kota, antar kabupaten, antar provinsi. Mestinya yang namanya terminal bus itu ya seperti ini. Tadi saya sudah lihat ke dalam. Mewah. Kalau mewah, dulu yang mewah. namanya terminal bus, image-nya adalah preman. Betul. Ini sudah hilang. Terminal bus adalah tempat pelayanan, juga memberikan dukungan kepada peningkatan ekonomi. UMKM harus semuanya terlibat di dalamnya. Dan saya minta Pak Menteri Perhubungan di kota-kota yang lain juga mulai dilihat agar terminalnya yang bagus tidak hanya di Purworejo saja, tidak hanya di Wonosobo saja, tidak hanya di Blitar, tidak hanya di Madiun saja, tetapi di semua kota di seluruh tanah air ini terminalnya memiliki standar yang sama. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini saya resmikan Terminal Purworejo di Kabupaten Purworejo, Terminal Mendolo di Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, serta Terminal Purboyo di Kota Madiun dan Terminal Patria di Kota Blitar, Provinsi Jawa Timur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dimohon Warahmatullahi wabarakatuh. Ini banyak perwakilan juga di sini yang belum selesai. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kereta cepat Jakarta-Bandung, BUS, saya nyatakan dioperasikan. BUS ini diinspirasi dari suara yang melesat dari kereta berkecepatan tinggi ini, singkatan dari waktu hemat, operasi optimal, sistem bebas. Kereta cepat Jakarta-Bandung ini menandai modernisasi transportasi massal kita yang efisien, yang ramah lingkungan, dan terintegrasi dengan moda transportasi lainnya, maupun terintegrasi dengan TOD, Transit Oriented Development. Alhamdulillah pada siang hari ini Papua segera kita resmikan pengoperasian Bandara Siboru di Fakfak bandara. dan Bandara Dau Aturure di Nabire. Kita tahu Dua akses bandara sekaligus ya. di Papua ini tidak mudah. Akses di tanah Papua ini tidak mudah. Masih banyak daerah-daerah yang sulit dijangkau, aksesnya sulit. Perlu waktu berjam-jam, bahkan ada yang sampai berhari-hari untuk sampai Apalagi ke banyak suatu serangan yang daerah. mau melepaskan Papua dari semakin Indonesia berkembang, juga. pembangunan semakin banyak, kegiatan ekonomi semakin meningkat, sehingga dibutuhkan fasilitas dan sarana transportasi yang lebih baik. Bandara Siboru dan Bandara Dau Aturure yang kita resmikan pada hari ini akan meningkatkan konektivitas di Papua, meningkatkan mobilitas orang, meningkatkan mobilitas barang, dan membuka banyak peluang untuk memicu tumbuhnya ekonomi baru, usaha-usaha baru.
Dan Bandara Siboru ini akan menjadi jembatan udara di wilayah Papua Barat, menghubungkan Fak-Fak dengan daerah-daerah yang lain. Fak-Fak ke Sorong, ke Timika, ke Kaimana, ke Amahai, ke Babu, ke Dobo, ke Bintuni, dan lain-lainnya. Dan Bandara Dau Aturure yang berada di Provinsi Papua Tengah juga akan menghubungkan Nabire dengan beberapa kota di Papua seperti Timika, Manokwari, dan Jayapura. Saya minta pemerintah daerah, masyarakat bisa memanfaatkan bandara ini sebaik-baiknya, memanfaatkan akses yang semakin terbuka untuk memperkenalkan potensi yang ada di daerah kita ini, memperkenalkan destinasi wisata yang ada, dan meningkatkan kunjungan wisatawan ke tanah Papua. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini saya resmikan Bandar Udara Siboru di Kabupaten Fak-Fak, Provinsi Papua Barat, dan Bandara Udara Dau Aturure di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Nah, ini peresmian jalan tol lagi nih. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Menteri PUPR, Bapak Menteri Perdagangan, Gubernur Sumatera Utara, Sumatera lagi satu ya. jajaran Forkompinda, Dari Sumatera. Bupati Simalungun, Direktur Utama Karya, para tokoh masyarakat, tokoh agama yang saya hormati, anak-anakku semuanya yang saya cintai, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Alhamdulillah pada pagi hari ini segera akan kita resmikan jalan tol ruas Binjai Langsa seksi 2 Setabat Tanjung Pura yang dibangun sejak tahun 2020 sepanjang 26,2 km dengan anggaran biaya 11,6 triliun rupiah. Dan juga jalan tol ruas Kuala Tanjung Tebing Tinggi Parapat seksi 3 dan 4 yang dibangun sejak tahun 2018 sepanjang 45,6 km dan menghabiskan anggaran biaya 6 triliun rupiah. Mantap. Jalan tol ini akan menjadi bagian dari jalan tol Trans Sumatera sepanjang 2.994 km. Dan kita harapkan sampai akhir tahun itu jalan tol Sumatera sudah tembus di 1.100 km. Mantap, gaspol. Khusus untuk jalan tol ini tinggal 40 km lagi sampai ke Parapat di Danau Toba. Tinggal sedikit sekali. Tadi Pak Bupati Simalungun menyampaikan, kalau dulu dari Medan ke sini, ini menghabiskan waktu 3,5 sampai 4 jam. Sekarang hanya kira-kira 1,5 jam lebih sedikit. Lumayan menghemat waktu ya. Sangat menghemat waktu. Jalan tol ini akan mendorong tumbuhnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di koridor Binjai Langsa dan Tebing Tinggi Parapat, dan juga akan menambah daya saing daerah, dan sistem logistik, mobilitas orang, mobilitas barang akan semakin cepat sehingga kita bisa bersaing dengan negara-negara lain. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini saya resmikan jalan tol ruas Binjai Langsa seksi 2 Setabat Tanjung Pura dan
Jalan Tol Ruas Kuala Tanjung Tebing Tinggi Parapat, Seksi 3 dan 4 Tebing Tinggi Serbelawan Sinaksak di Provinsi Sumatera Utara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim pada pagi hari ini, jalan tol juga ya. Saya resmikan jalan tol Cibitung Cilincing dan jalan tol Serpong Balaraja Seksi 1 yang segera bisa kita operasionalkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Optimis Indonesia maju. Optimis Indonesia maju, mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Panimbang Seksi 1 Ruas Serang Rangkas Bitung pagi hari ini saya resmikan. Optimis kerja, optimis Indonesia maju. Namanya bendungan apa yang bisa maju? Oh, ini namanya bendungan. Bendungan. Bendungan Kuil Kawangkoan. Kuil Kawangkoan. Betul. Silakan kembali dapat sepeda. Sepedanya ada enggak ya? Dapat sepeda, sepedanya enggak ada. Di depan dulu. Nih. Kalau KDM langsung. Oh, ada. Sebutkan 2 fungsi bendungan. Sebagai tempat penampungan air hujan ya, sebagai tempat penampungan air hujan. Terus yang kedua, sebagai tempat membudidayakan ikan. Budidaya ikan. Iya. Sebentar, saya mau tanya Pak Menteri PU, betul Pak Menteri? Betul, udah ya. Tanyanya Pak Menteri PU aja yang sering buat bendungan. Sepeda diambil, silakan. Ya, sama. Nih sepedanya diambil. Siang hari ini saya baru saja meresmikan bendungan Sepaku Semoy di Provinsi Kalimantan Timur dengan anggaran 836 miliar rupiah yang kapasitas tampungnya sampai ke 16 juta meter kubik. Ini bendungan ini adalah bendungan yang akan mensuplai air ke ibu kota Nusantara dan juga ke Balikpapan. Ini ada Pak Wakil Kepala IKN. Langsung gas, diajak Pak Bas langsung tancap gas. Ini yang bendungan yang ke berapa, yang ke-40 yang diresmikan oleh Bapak Presiden untuk IKN. Itu. Terima kasih. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada sore hari ini saya resmikan produksi smelter PT Freeport Indonesia di Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.